Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kak Herdi. Dalam session kali ini, Kakak akan menjelaskan sedikit tentang tips bagaimana kita belajar bahasa Inggris. Dalam belajar bahasa Inggris ini, kita harus tahu bahwa bahasa Inggris itu merupakan skill. Bahasa Inggris itu skill. Skill di sini kita tidak membutuhkan yang namanya seperti belajar matematika, belajar yang lain, harus kita teori dan sebagainya. Yang paling penting adalah action, ya. Seperti ibaratkannya kita belajar bagaimana berenang. Tahu kan berenang ya? Nah, untuk berenang kita tahu sendiri kalau kita pengen bisa berenang, kita nggak mungkin sekarang gaya katak harus begini dulu, kemudian gaya renang selam dan lain sebagainya, itu kan nggak mungkin. Tapi kita langsung belajar ke intinya, ke pokoknya. Mau tahu gimana? Subscribe dulu ya, jangan lupa lonceng sama like. Oke, kita lanjutkan. Eh, Dalam belajar bahasa Inggris, yang paling utama bahasa Inggris itu memiliki 4 skill ya. 4 skill. Yang pertama adalah speaking, reading, writing, listening. Apa itu ya? Yang paling simpel aja. Yang namanya bahasa, mendengarkan, berbicara, menulis, membaca. Dan gitu. Awali dulu dari mendengarkan dulu. Baru nanti kita belajar berbicara. Baru kita belajar membaca, baru menulis. Jangan langsung kita belajar menulis, kita belajar membaca, pusing nanti otak kita. Tahu anak kecil? Nah, anak kecil itu belajar bahasa itu dia mengenal dulu balon. Dia dari dari ibunya diajarin dulu balon, nanti dia lama-lama balon dan sebagainya, akhirnya dia bisa. Yang penting tidak malu. Nah, untuk belajar bahasa Inggris ini seperti kita belajar naik sepeda. Tahu sepeda ya? Nah, untuk naik sepeda itu adik-adik bisa lihat sendiri ya bagaimana kita naik sepeda. Ketika ingat-ingat aja kita dulu waktu pertama kali naik sepeda itu bagaimana. Waktu pertama kali naik sepeda kita itu selalu ketemu dengan sepeda. Dimanapun kita ingat sepeda, mau apapun kita ingat sepeda, bahkan mau makan mau tidur kita ingat sepeda. Setelah itu kita nyoba naik sepeda, naik terus, udah terjatuh coba lagi naik, terus terjatuh coba lagi naik, dan sebagainya, sampai kita benar-benar paham dan kita benar-benar bisa dalam naik sepeda. Nggak mungkin kan kita mau belajar sepeda kita harus teorinya dulu, bagaimana cara memegang sepeda, bagaimana cara ini dan sebagainya. Nggak usah, tapi kita langsung pegang, langsung diajarin oleh orang tua kita supaya kita bisa. Nah, itu belajar. Yang berikutnya seperti kita belajar silat, sama belajar bahasa Inggris juga. Nggak harus kita belajar dulu teori bagaimana kuda-kuda dasar, bagaimana ini, bagaimana itu. Enggak. Yang namanya belajar bahasa Inggris kita harus fokus ke satu titik, yaitu apa? Skill. Kembangkan skill dan kemampuan kita. Bagaimana kita mengembangkan speaking kita, reading kita, listening kita, writing kita. Nah, itu bagaimana caranya? Jadi kunci yang paling utama dalam belajar bahasa Inggris adalah praktek langsung. Jangan malu. Walaupun bahasanya misalkan belepotan, contohnya I want go to school, harusnya begitu. Misalkan I want go to sekolah, misalkan I want pergi ke sekolah atau apalah, yang penting mah kita ada sedikit bahasa Inggrisnya nyelap di tengah, gitu ya. Jadi intinya untuk belajar bahasa Inggris itu kita harus mengerti, harus paham tentang bagaimana kita mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang minimalnya ketika ketemu dengan teman. Yang selanjutnya kita harus juga punya partner kita untuk bisa berbicara dan belajar dalam bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya, belajar bahasa Inggris awali dengan listening, mendengarkan dulu.
apa yang didengarkan? Contoh lagu-lagu bahasa Inggris atau film-film yang menggunakan bahasa Inggris, tapi ingat kata-kata bahasa Indonesianya ditutup ketika kita menonton film bahasa Inggris supaya kita mengerti dan terbiasa. Kemudian berikutnya speaking, baru kita berbicara. Bagaimana berbicara? Nah, seterusnya itu akan disampaikan nanti di video-video berikutnya. Sekian dari kakak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi kesimpulannya adalah belajar bahasa Inggris itu praktek langsung. Dengan praktek, action, take action, maka kamu akan bisa dan bisa. Seperti kamu belajar naik sepeda. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.